Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sela Anindaresya dengan NIM 721141922. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11 sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan suatu masalah saja. Fase pemecahan masalah. 1. Aktivitas intelijen. Mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perancangan. Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan. Memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang keempat, aktivitas pengkajian. Memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem yang memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Cara pandang sistem akan 1. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Yang kelima, menemukan nilai tinggi pada informasi didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Elemen proses pemecahan masalah yaitu standar, informasi, berbagai solusi alternatif, kendala, dan masalah kemudian diserahkan oleh pemecah masalah atau manajer kemudian menghasilkan solusi. Memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasikan 3 pendekatan. 1. Analisis. Evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian. Proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga, penawaran. Itu negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah satu atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Struktur permasalahan. Seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan sebuah contoh permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Masalah terstruktur adalah masalah yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. 2. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah semi struktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dipahami. Jenis keputusan. Selain memberikan tahap-tahap pemecahan masalah, Herbert A. Simon juga menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. 1. Keputusan terprogram, bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo baru atau setiap kali terjadi. 2. Keputusan tidak terprogram, bersifat baru, tidak struktur, dan penuh konsekuensi. Sistem mendukung pengambilan keputusan. Matthew Anthony Curie and Michael S. Wood-Morton percaya bahwa sistem informasi yang berfokus pada masalah tertentu yang ditemui manajer tertentu akan memberikan dukungan yang lebih baik. Ini merupakan tabel dari Greg Curie and Scott Morton. Model DSS. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Ini merupakan tabel setelah terjadinya pengembangan dan menghasilkan laporan OLAP. Permodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas.
Jenis model: 1. Model fisik, 2. Model naratif, 3. Model grafis, yang keempat model matematis. Penggunaan model: 1. Memberikan pengertian, 2. Memfasilitasi komunikasi, yang ketiga adalah memprediksi masa depan. Kelas model matematis: 1. Model statis atau dinamis, 2. Model probabilitas atau deterministik, yang ketiga model optimisasi, yang keempat adalah model suboptimisasi. Contoh pemodelan: 1. Harga produk, 2. Jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan, yang ketiga jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, yang keempat adalah jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Kelebihan: 1. Proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar, yang kedua kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan keputusan dalam waktu yang singkat, yang ketiga memberikan prediksi pandangan ke masa depan. Kelemahan: 1. Kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. 2. Kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Sistem pendukung mengambil keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka digunakan untuk bersama. Ini merupakan tabel dari letak lingkungan GDSS. Yang pertama, ukuran kelompoknya kecil dan besar, jarak peserta bisa tatap muka dan tersebar. Jika kecil, tatap mukanya ruang keputusan, besar pertemuan legislatif. Jika kecil, tersebar jaringan keputusan setempat, jika besar, tersebar konferensi media komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.